Halo teman-teman, saya Naomi Lestari Bail dengan NIM 712020-115. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk dari tugas mata kuliah Teologi Disabilitas dengan tema konseptualisasi disabilitas normalitas dan bagaimana konsep edukasinya. Namun, fokus materi yang akan saya sampaikan hanya kepada penyandang disabilitasnya saja. Sebelum itu, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih itu disabilitas. Nah, menurut World Health Organization atau WHO, disabilitas adalah sebuah konsep yang dihasilkan oleh dialektika atau interaksi kelemahan dan lingkungan sekitar tempat tinggal individu dengan kelemahan tersebut. Dari jurnal bacaan yang telah saya baca, karya Dini Widinarsih yang berjudul Penyandang Disabilitas di Indonesia, Perkembangan Istilah dan Definisi, sejak zaman kemerdekaan Indonesia sampai tahun 2011 ada sekitar 10 istilah resmi yang telah digunakan untuk merujuk atau menyebut orang dengan disabilitas dalam interaksi sehari-hari di Indonesia. Sebutan tersebut antara lain cacat, orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rohaninya, orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, tuna, penderita cacat, penyandang kelainan, anak berkebutuhan khusus, penyandang cacat, difabel atau differently abled people, dan penyandang disabilitas. Nah, dari ke-10 istilah ini ditetapkanlah penyebutannya pada penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pada bagian penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas sebagai berikut. Yang pertama, penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain seperti amputasi, kaku, lumpuh layuh akibat stroke, kusta, dan orang kecil. Yang kedua, penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Contohnya itu seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. Yang ketiga, penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Contohnya dibagi dua. Yang pertama ada psikososial, diantaranya ada skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian. Nah, poin yang kedua, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya seperti autis dan hiperaktif. Penyandang disabilitas yang terakhir adalah penyandang disabilitas sensorik, di mana terganggunya salah satu fungsi dari panca indera. Contohnya itu seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, atau disabilitas wicara. Nah, di dalam undang-undang ini juga penyandang disabilitas mendapatkan jaminan atas hak-hak mereka. Saya membatasi jaminan hak-hak penyandang disabilitas hanya beberapa poin. Bagi teman-teman yang ingin melihat lebih lengkap lagi, dapat mencari di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, di mana mereka mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya. Kemudian bebas dari penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman lain yang kejam, yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Penyandang disabilitas juga memiliki hak bebas dari stigma, di mana hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh kesamaan
dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan memiliki hak untuk mendapatkan kartu penyandang disabilitas. Nah, kita sudah memahami apa itu disabilitas, apa saja ragam penyandang disabilitas, dan undang-undang yang mengatur jaminan hak-hak penyandang disabilitas. Saya teringat ketika saya baru datang ke Salatiga memiliki trotoar yang memiliki ubin difabel. Saya cukup kaget dan merasa bangga karena di Salatiga ada, sedangkan di daerah asal saya tidak ada hal yang demikian. Namun ketika saya memperhatikan lagi, saya mulai bertanya-tanya, apakah Salatiga sudah menjadi salah satu kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas? Video ini saya ambil di sekitaran kampus UKSW. Ini adalah ubin difabel. Kita bisa lihat bersama bahwa ubin-ubin difabel ini terhalangi oleh tiang, batu di sekitaran pohon, dan juga batu untuk tempat duduk. Kita bisa bayangkan apabila ada penyandang netra yang melewati jalan ini, kemungkinan akan jatuh. Selain itu, kita bisa melihat lagi bagaimana zebra cross yang disediakan di jalan. Kadang saja saya takut untuk melewatinya karena pengendara motor dan mobil begitu kencang membawa kendaraannya. Selain itu, tiang-tiang ini begitu menghalangi. Kadang saja ketika saya lewat, saya merasa jalanan sempit. Apalagi orang yang tidak bisa melihat atau orang yang memakai kursi roda. Lampu lalu lintas juga tidak ada untuk penyeberangan bagi penyandang disabilitas. Yang lebih parahnya, ubin difabel ini terputus. Tidak tahu harus bagaimana. Jalannya pun rusak. Jika kita memposisikan diri kita sebagai penyandang netra, kita membayangkan kita berjalan dengan menutup mata, kemungkinan besar kita akan jatuh atas jalan yang kita pilih. Karena jalannya tidak benar, tidak baik, dan dalam keadaan yang bisa membuat pejalan kaki terluka karena terjatuh. Dengan segala layanan dan fasilitas yang dipersiapkan oleh pemerintah Kota Salatiga kepada teman-teman penyandang disabilitas, menurut saya tidak cukup hanya sampai dibuat. Perlu ada pemantauan yang secara berkala tentang keefektifan dan memperhatikan apakah ada kerusakan atau tidak, apakah sudah efektif atau tidak. Mungkin bagi kita yang normal, hal itu tidak ada pengaruhnya bagi kita. Hal itu tidak menjadi masalah. Nah, tapi ini menjadi masalah bagi teman-teman penyandang disabilitas. Coba kita belajar untuk memposisikan diri kita sebagai bagian dari teman-teman penyandang disabilitas. Mungkin saja kita pun membutuhkan perhatian lewat fasilitas-fasilitas publik yang ada di sekitar kita. Semoga video ini dapat membantu agar Kota Salatiga bisa menjadi bagian atau salah satu dari kota yang ramah terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Sekian video materi dari saya. Terima kasih.